Bagi pengguna kendaraan dengan menggunakan transmisi matic, terkadang pada saat kita parkir, kita tidak sengaja atau sengaja tidak menggunakan rem parkir atau handbrake atau tidak mengaktifkan rem parkir. Ternyata kebiasaan-kebiasaan ini kalau kita kaji lebih dalam itu bisa mengakibatkan salah satu kerugian dan kerusakan pada salah satu komponen yang ada di transmisi matic. Komponen apa saja dan kenapa itu bisa terjadi? Ikuti terus video ini, dan buat teman-teman yang baru bergabung, kami mohon untuk dapat menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi yang bergambar lonceng agar teman-teman nanti tidak ketinggalan update terbaru dari channel BG86. Memberi dan berbagi hanya di BG86. Jadi ini penampakannya teman-teman. Pada saat kita parkir dengan menggunakan transmisi matic dan kita memposisikan kendaraan kita pada posisi P, saat ini kendaraan kita hanya ditumpu oleh satu komponen yang namanya parking lock powell, teman-teman. Di mana parking lock powell ini berfungsi akan menahan atau mencegah output sub berputar selama mobil matic diparkir. Karena parking lock powell ini akan mengunci gear output transmisi, sementara gear output transmisi itu nanti akan berhubungan dengan roda-roda penggerak. Kalau gear ini dikunci, otomatis kendaraan tidak bisa bergerak maju dan mundur, teman-teman. Sehingga saat ini kendaraan hanya atau parking lock powell ini tugasnya sangat berat, yaitu menahan kendaraan agar tidak bergerak maju dan mundur. Nah, terkadang kalau kita parkir dengan menggunakan transmisi matic pada posisi P dan tidak mengaktifkan rem parkir, hal ini bisa mengakibatkan kerusakan pada komponen-komponen tersebut. Dan ini adalah salah satu kerusakan yang terjadi pada komponen parking lock powell, di mana ujung daripada parking lock powell ini patah. Kenapa itu bisa terjadi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kita coba pelajari bagaimana cara kerja dari parking lock powell menahan kendaraan pada saat kendaraan matic diposisikan pada posisi parkir. Dan ini adalah cara kerja pada saat kendaraan pada posisi netral, di mana pada saat ini parking lock plate itu tidak mengunci gear A. Gear A ini adalah gear output, di mana nanti gear ini akan berhubungan dengan roda penggerak. Kalau roda depan, penggerak depan itu menggunakan drive shaft, sementara kalau untuk penggerak roda belakang itu menggunakan propeller shaft. Karena saat ini parking lock plate tidak mengunci gear output, maka saat ini kendaraan bisa maju dan mundur. Selanjutnya, ini adalah cara kerja pada saat kendaraan kita diposisikan pada posisi parkir, di mana kendaraan akan dikunci oleh parking lock plate, di mana ujung daripada parking lock plate akan mengunci gear output sub transmisi ini, teman-teman. Sehingga saat ini itu kendaraan terkunci karena gear output sub dikunci oleh parking lock plate. Seperti yang saya sampaikan di depan bahwa gear output ini akan berhubungan dengan roda penggerak. Karena saat ini terkunci, maka kendaraan otomatis sudah tidak bisa maju dan mundur. Kenapa parking lock plate ini bisa rusak pada saat kita tidak menggunakan rel parkir pada saat kita parkir untuk pengguna kendaraan matic? Coba kita pelajari lebih detail, teman-teman. Ini teman-teman, yang berwarna kuning ini adalah parking lock pole, di mana pada saat posisi parkir
parking lock plate ini akan mengunci gear A atau gear output. Apabila pada saat ini kendaraan kita digerakkan maju dan mundur secara tidak sengaja, maka parking lock plate akan mendapatkan beban yang cukup besar. Karena pada saat ini beban kendaraan itu hanya ditahan oleh parking lock plate. Sehingga apabila kendaraan tersebut kita majukan dan kita mundurkan, maka parking lock plate akan menahan berat beban dari kendaraan kita. Apalagi teman-teman, kalau misal kita pada saat parkir di pinggir jalan, kita menggunakan kendaraan dengan transmisi matic tanpa menarik handbrake atau rem tangan. Tiba-tiba kendaraan kita mendapatkan benturan dari belakang. Saat ini beban yang paling berat diterima adalah oleh parking lock plate. Karena saat ini beban kendaraan hanya ditumpu oleh parking lock plate. Sehingga tentu bisa kita simpulkan sendiri betapa berat beban yang dipikul oleh parking lock plate, maka parking lock plate bisa mengakibatkan kerusakan. Tentu hal ini kita mendapatkan double kerusakan. Pertama, kerusakan pada transmisi itu sendiri, dan kedua pada bodi kendaraan. Beda kasusnya pada saat kita parkir, selain kita memposisikan kendaraan kita pada posisi P, maka akan lebih baik kita juga menarik rem parkir, teman-teman. Karena pada saat kita menarik rem parkir, maka kendaraan kita akan dikunci oleh brake shoe atau komponen daripada rem belakang kendaraan kita. Karena biasanya kalau rem parkir itu menggunakan rem belakang dan tentu akan dikunci oleh brake shoe untuk kendaraan roda belakang kiri dan kanan. Jadi pada saat ini kendaraan kita itu dikunci oleh parking brake. Jadi pada saat kendaraan kita mendapatkan sedikit benturan ataupun dorongan maju atau mundur, maka kendaraan kita cukup aman karena parking lock plate itu tidak mendapatkan beban. Karena saat ini beban itu ditahan oleh handbrake. Sehingga sangat aman pada saat kendaraan kita parkir, dan ditambah lagi kita dengan mengaktifkan handbrake, teman-teman. Mungkin ini saja teman-teman sharing singkat kita. Kenapa kendaraan matic itu sebaiknya pada saat parkir juga harus mengaktifkan handbrake. Terima kasih telah berkunjung di channel BG86. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi dan berbagi hanya di BG86.